Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus SPSS regresi linear berganda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM B100180275, kelas L Ekonometrika, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya sudah menyiapkan data awalnya pada Excel, yaitu permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Untuk variabel Y sama dengan mobil penumpang baru terjual dalam ribuan, tidak disesuaikan musiman. Variabel X1 sama dengan mobil baru, indeks harga konsumen, tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan musiman. Variabel X2 sama dengan indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan, tahun 1967 sama dengan 100, tidak disesuaikan secara musiman. Variabel X3 sama dengan personal disposable income atau PDI, miliaran dolar, tidak disesuaikan dengan variabel musim. Variabel X4, suku bunga, persen, kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Variabel X5 sama dengan tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan, tidak disesuaikan dengan variasi musim. Di sini ada data awalnya, yaitu ada 16. Untuk datanya sebagai berikut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS dengan versi 23. Langsung saja pada sheet variable view. Untuk name-nya kita tulis yaitu Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian untuk tipe yaitu numerik. Untuk weight kita menggunakan 8. Untuk desimal kita menggunakan 2. Untuk labelnya sendiri yaitu Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. X1, mobil baru, indeks harga konsumen. X2, indeks harga konsumen, semua item, semua konsumen perkotaan. X3, personal disposable income atau PDI, miliaran dolar. X4, suku bunga, persen, kertas perusahaan, pembiayaan ditempatkan langsung. X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Langsung saja kita masuk ke data view. Untuk name-nya sendiri sudah berubah yaitu Y, X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian saya sudah mengcopy paste datanya dari data awal pada Excel tadi. Muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut, klik Analyze, kemudian pilih Regression, kemudian pilih Linear. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita masukkan variabel dependen yaitu variabel Y, kemudian variabel independen yaitu variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk estimate kita centang, kemudian case with diagnosis itu kita centang, kemudian kita pilih all cases, kemudian kita centang model fit, kemudian kita centang descriptive. Kemudian kita klik continue. Kemudian di sini sudah muncul data analisis regresinya. Yang pertama tabel deskriptif statistik. Di sini memuat data rata-rata
dan standar deviasi, kemudian jumlah dari data tersebut. Yang pertama, variabel Y, mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. Di sini rata-ratanya yaitu 1.000.5,1250. Kemudian standar deviasinya sebesar 1163,64461. Kemudian jumlah datanya 16. Kemudian variabel X1 yaitu mobil baru indeks harga konsumen. Di sini rata-ratanya 162,2125. Kemudian standar deviasinya sebesar 40,73568. Kemudian N-nya 16. Variabel berikutnya yaitu X2. Indeks harga konsumen semua item, semua konsumen perkotaan dengan min atau rata-rata sebesar 220,1125. Standar deviasinya yaitu 74,99792. N sebesar 16. Kemudian variabel X3, personal disposable income atau PDI miliaran dolar. Rata-rata 1745,5437. Standar deviasi sebesar 742,25726. N sebesar 16. Kemudian X4, suku bunga persen kertas perusahaan pembiayaan ditempatkan langsung. Rata-ratanya 8,0594. Kemudian standar deviasinya sebesar 2,64194. N sebesar 16. Kemudian X5, tenaga kerja sipil yang dipekerjakan dalam ribuan. Rata-ratanya 94792,3125. Standar deviasinya yaitu 9256,42068. N-nya sebesar 16. Lanjut pada tabel yang kedua, yaitu tabel correlation. Di sini ada kolom person correlation. Untuk Y sebesar 1,000. Kemudian di sini terlihat bahwa nilai koefisien korelasi dari Y dengan X1 sebesar minus 0,066, artinya nilai negatif, sehingga semakin tinggi nilai X1, maka semakin rendah nilai Y, dengan besarnya hubungan sebesar 0,066, artinya cukup rendah hubungannya. Kemudian di sini terlihat bahwa nilai koefisien korelasi dari Y dengan X2 sebesar minus 0,097, artinya nilai negatif, sehingga semakin tinggi nilai X2, maka semakin rendah pula nilai Y. Dengan besarnya hubungan sebesar 0,097, artinya cukup rendah hubungannya. Kemudian di sini nilai koefisien korelasi dari Y dengan X3 sebesar 0,005, artinya nilai positif, sehingga semakin tinggi nilai X3, maka semakin tinggi pula nilai dari Y. Dengan besarnya hubungan sebesar 0,005, artinya cukup rendah hubungannya. Kemudian di sini nilai koefisien korelasi dari Y dengan X4 sebesar minus 0,543, artinya nilai negatif, sehingga semakin tinggi nilai X4, maka semakin rendah nilai Y.
dengan besarnya hubungan sebesar 0,543, artinya sedang atau melebihi dari 0,5. Kemudian di sini nilai koefisien korelasi dari Y dengan X5 sebesar 0,044, artinya nilai positif, sehingga semakin tinggi nilai X5, maka semakin tinggi pula nilai Y dengan besarnya hubungan sebesar 0,044, artinya cukup rendah hubungannya. Kemudian di sini ada kolom signifikan. Di sini terlihat bahwa nilai signifikan dari X1 itu 0,404, artinya hubungan di antara dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X1, itu berada pada kategori sedang. Kemudian pada X2, di sini terlihat bahwa nilai signifikannya 0,361, artinya hubungan di antara dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X2, berada pada kategori sedang. Kemudian pada variabel X3, di sini terlihat bahwa nilai signifikannya 0,493, artinya hubungan di antara dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X3, berada pada kategori sedang. Kemudian di sini pada variabel X4 terlihat bahwa nilainya 0,015, artinya hubungan di antara dua variabel berada pada kategori lemah atau rendah. Kemudian pada variabel X5, di sini terlihat bahwa nilai signifikannya sebesar 0,436, artinya hubungan di antara dua variabel, antara variabel Y dan variabel X5, berada pada kategori sedang. Kemudian kolom berikutnya yaitu kolom N atau jumlah datanya. Untuk jumlah datanya itu semua 16 data. Kemudian pada tabel yang ketiga yaitu tabel variabel entered atau remove. Di sini terlihat bahwa variabel entered atau variabel masukan atau variabel bebas ataupun variabel independennya ada 5, yaitu variabel X5, variabel X4, variabel X2, variabel X1, dan variabel X3. Kemudian di sini kita menggunakan metode entered atau masukan. Kemudian di sini variabel dependent yaitu variabel Y atau mobil penumpang baru terjual dalam ribuan. Kemudian tabel yang keempat yaitu tabel model summary. Di sini terlihat bahwa nilai R atau koefisien korelasi itu sebesar 0,873. Kemudian di sini ada nilai R square yaitu 0,762. Kemudian ada nilai adjust R square yaitu 0,643. Kemudian standar error of estimate yaitu 695,42247. Kemudian di sini R square atau koefisien determinasi itu sebesar 0,762 atau 76,2%, yaitu pengkuadratan dari nilai R sendiri, yaitu 0,873 kali 0,873 sama dengan 0,762.
Artinya 76,2% penjualan mobil baru dapat dijelaskan oleh kelima variabel bebas tersebut. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 76,2% sama dengan 23,8%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain atau variabel-variabel lain yang tidak disebutkan pada kelima variabel tersebut. Semakin besar nilai R-square, maka semakin kuat pula hubungan antara variabel-variabel yang ada. Pada tabel yang kelima yaitu tabel ANOVA atau F-test, di sini diperoleh bahwa F hitung sebesar 6,400 dan tingkat signifikansi yaitu 0,006 karena probabilitasnya 0,006 jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y, artinya variabel bebas atau variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama-sama atau stimulan berpengaruh terhadap variabel Y. Dari tabel ANOVA tadi, kita memperoleh F hitung sebesar 6,400. Kemudian, saya akan mencari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan K titik koma N min K. K di sini yaitu 5, yaitu dari variabel bebas atau variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5. Kemudian N itu jumlah datanya. Di sini pada kasus yaitu pada tahun 1971 sampai 1986 itu berjumlah 16 data. Kemudian kita masukkan pada rumus F tabel sama dengan 5,16 kurangi 5. Kemudian F tabel sama dengan 5,11 menjadi F tabel sama dengan 3,20. 3,20 itu diperoleh dari 5 kita tarik sampai angka 11. Nah ini, kita mendapatkan nilai 3,20. Kemudian F hitung pada SPSS tadi kan 6,400. Kemudian F tabel yang sudah kita cari itu 3,20. Jadi 6,400 lebih besar dari 3,20 atau F hitung lebih besar dari F tabel sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut diterima. Tabel berikutnya yaitu tabel koefisien. Di sini terlihat bahwa nilai B itu ada konstan X1, X2, X3, X4, dan X5. Nah, di sini diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 5580,322 plus 52,268 X1 min 114,597 X2 plus 7,732 X3 min 91,896 X4 plus 0,089 X5. Kemudian pada konstanta sebesar 5580,322, artinya jika tidak ada X1, X2, X3, X4, dan X5, maka variabel Y sebesar 5580,322. Kemudian di sini koefisien regresi X1 sebesar
52,268. Artinya setiap penambahan karena tandanya positif, variabel X1 sebesar 1, maka X1 akan meningkatkan variabel Y sebesar 52,268. Kemudian di sini koefisien regresi X2 sebesar min 114,597. Artinya setiap pengurangan sebesar 1 pada variabel X2, maka variabel X2 akan mengurangi nilai Y sebesar 114,597. Kemudian di sini koefisien regresi X3 sebesar 7,732, artinya setiap penambahan variabel X3 terhadap Y sebesar 1, maka variabel X3 akan meningkatkan variabel Y sebesar 7,732. Kemudian di sini koefisien regresi X4 sebesar min 91,896. Artinya setiap pengurangan variabel X4 sebesar 1, maka variabel Y akan berkurang sebesar 91,896. Kemudian di sini koefisien regresi X5 sebesar 0,089, artinya setiap penambahan variabel X5 sebesar 1, maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,089. Di sini saya akan mencari T-tabel dari koefisien dengan rumus T-tabel sama dengan A bagi 2, titik koma, N min K min 1. T-tabel sama dengan 0,05, ini dari tingkat kepercayaan sebesar 95%, dibagi 2, titik koma, N sebesar 16 karena jumlahnya 16. Kemudian min K, K-nya di sini dari variabel bebas atau variabel independen sebesar 5. Kemudian min 1. Jadi T-tabel sama dengan 0,025 titik koma 10. Kita cari T-tabelnya. Kita tarik sampai angka 10 di sini. Kita mendapatkan nilai 2,22814. Nilai T-tabel adalah 2,22814. Kemudian T-tabel pada variabel X1 sebesar 0,771. Kemudian T hitung pada X2 ini min 2,129. Kemudian T hitung pada X3 1,850. Kemudian T hitung pada X4 sebesar min 0,606. T hitung pada X5 sebesar 0,0682.
Dari dihitung antara X1, X2, X3, X4, dan X5 tersebut, semuanya kurang dari T-tabel sebesar 2,22814, sehingga H0 diterima. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari masih ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menampung kritik dan saran dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.